Pasti insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo, ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa terlihat. Memang ada hal yang kami kaget, ya karena UGM juga tadi menawarkan kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang sekarang dalam rangka syawalan halal bihalal gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Roy Suryo CS yang geruduk UGM ini malah ciut nyalinya karena pihak UGM malah menantang balik gerombolan ini terkait ijazah Pak Jokowi ya untuk menyelesaikan persoalan ini di pengadilan. Nah ya, Roy Suryo CS pada ciut, pada panik ternyata. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang Pak Profesor Edi Sujana dan kawan-kawan karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Respon, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget. Ya, karena kami hanya diterima 5, dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang. Gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor Pak itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya. Gak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari sekretaris UGM, oh itu kan melanggar undang-undang keterbukaan informasi. Saya bilang yang bikin undang-undang keterbukaan informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, tapi kan gitu. Ya gitu. Jadi undang-undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizwan Bakti. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh skripsi. Kawan-kawan. Ini KKN Pak Jokowi juga ada di mana? Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi ada di mana. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga ya apakah itu yang karena kan itu foto-fotonya kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang kami memang sedikit kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk undang-undang keterbukaan informasi. Ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo, ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa terlihat. Ada hal yang kami kaget, ya karena UGM juga tadi menawarkan kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang sekarang dalam rangka syawalan halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah, saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. Ya. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tampak awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau nggak ada tanda tangannya katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan
Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Rismon pernah datang dan boleh. Tadi Dr. Rismon lagi di dalam skripsi itu tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut sebagai kas mujo. Itu di situ. Jadi kas mujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah nama dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Rifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dan rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar. Gitu ya. 1000 foto, tadi kan bukan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Betul. Saya Sudarsono, Ketua Umum BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax, pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada Saudara Egy Sujana, Saudara Rismon, Saudara Roy Suryo, Saudari Tifa, dan yang lain, termasuk kepada Situa Bangka Amin Rais, termasuk kepada Rohiki Gerung, termasuk Refli Harun dan sebagainya. Saya sebagai pecinta Jokowi selama ini cukup bersabar terhadap narasi apa yang menurut kami, narasi kalian semua adalah provokatif, merendahkan Bapak Jokowi, bahkan terlalu dalam Anda menyerang pribadi. Termasuk masalah ijazah Pak Jokowi. Saya besok tanggal 15 April akan menunggu kalian, akan seperti apa kalian. Dan manakala pernyataan selama ini saudara yang selalu mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi tidak bisa membuktikan, maka saya atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax akan melaporkan saudara semua ke Mabes Polri. Negara ini butuh ketenangan untuk membangun. Masyarakat ini butuh ketenangan dalam bernegara dan berbangsa. Tapi apa yang saudara katakan selama ini, apakah kalian atas nama akademisi, intelektual dan sebagainya, tapi pernyataan Anda selalu provokatif pada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, saya pecinta Jokowi tidak terima atas pernyataan kalian semua. Saya akan laporkan kalian ke Mabes Polri manakala pernyataan saudara tidak bisa Anda buktikan. Dalam podcastnya Abraham Samad itu, Roy Suryo seolah-olah meyakini dengan sungguh-sungguh secara saintifik yang dimilikinya bahwa memang ijazah itu 1000%, bahkan 1.000.000% juga ijazah yang Pak Jokowi miliki ini adalah palsu gitu. Jadi gini Bang, kalau kita masyarakat percaya lagi Roy Suryo, kita masuk lagi ke dalam jurang kebodohan. Gitu loh Bang. Karena apa? Kita lihat bagaimana Roy Suryo waktu itu di penjara karena kasus, ya kembali lagi dia bikin stupa Borobudur, ya mukanya Pak Jokowi masuk kawan ini kan. Residivis juga kawan. Terus yang kedua, Roy Suryo bagaimana sekitar 1000 lebih perabotan dari DPR diambil bawa pulang sama dia, ya kan? Termasuk waktu jadi menteri. Jadi menteri, makanya orang bilang dia dewa panci. Dewa panci nih Bang, saking banyaknya yang diambil dari DPR. Nah itu dia video kita kali ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Roy Suryo CS yang geruduk UGM malah ciut nyalinya ketika ditantang balik oleh pihak UGM untuk menyelesaikan persoalan ini di pengadilan. Ya wajar aja pihak UGM ingin persoalan ini diselesaikan di pengadilan karena gerombolan ini sudah memfitnah pihak UGM mengeluarkan ijazah palsu, ijazah Pak Jokowi. Ya, pihak gerombolan ini tak hanya berhadapan dengan pihak UGM tapi juga berhadapan dengan pihak Pak Jokowi. Ya, semakin panik para gerombolan pembenci Pak Jokowi ini ya. Nah, sebelum saya akhiri jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak tinggal informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Berceka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.